Halo parents, selamat datang di Parent School edisi Inspiring Family. Parent School merupakan sebuah ruang diskusi untuk memfasilitasi orang tua siswa Art Therapy Center Widyatama dalam memberikan support bagi perkembangan putra-putrinya untuk menuju keluarga yang lebih bermakna dan bahagia. Parent School kali ini bersama Ibu Yuli dan Kak Disa mengajak parents semua untuk berkunjung ke rumah sebuah keluarga Art Therapy Center Widyatama yang sudah menerapkan materi Parent School dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan keluarga siapa yang kita kunjungi hari ini? Kita saksikan bersama-sama yuk! Halo, Assalamualaikum Bu Anggi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Belum Ayo jauh ya? masuk. Jauh-jauhan ya Bu. Jauh-jauhan. Iya, masuk Bu, masuk. Oke. Inspiring Family yang kita kunjungi hari ini adalah keluarga Ilham Sadikin yang merupakan siswa desain grafis Art Therapy Center Widyatama 2018. Kita ngobrol yuk dengan ibunda dari Ilham, yaitu Ibu Anggi, tentang bagaimana materi dari Parent School diterapkan di rumah. Saya mau menyapa dulu rumah dan berdoa. Sebentar boleh ya Bu Iya. Anggi? Wah, alhamdulillah didoain nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Allah, berkahilah rumah yang kami datangi kali ini adalah rumah Bu Anggi dan juga keluarganya. Semoga menjadi kebaikan yang banyak bagi keluarga ini. Amin. Amin. Itu? Aduh, nuhun pisan. Udah didatengin, didoain lagi. Alhamdulillah. Ya, karena kan sebenarnya keberkahan itu kita bisa dapat dari silaturahmi. Kemudian kita juga dari terus belajar bersama ya. Termasuk di sini kan karena Inspiring Family, kitanya yang belajar juga nih ya Kak Disa. Dia juga terinspirasi dari Bu Anggi ya. Iya, kok Bu Anggi banyak mempraktekin nih ya. Kan Dari dia apa ya? belajar dari Ibu. Jadi kita Gara-gara belajar kita parenting. kasih teorinya ya, terus Bu Angginya yang praktekin di sini sama Kak Ilham. Ilham dan seluruh anggota keluarga ya Bu Anggi. Oke, ini Bu Anggi boleh cerita sedikit kegiatan selama pandemi? Boleh. Dan mungkin bisa Sekalian dikenalin juga. masuk ke dalam ya Bu ya. Oke. Iya, Pak. Assalamualaikum. Yuli. Iya. Ini Kak Malik. Iya, dan ini kalau Ilham ayahnya udah Ilham Iya, Malik. oke. Ya alhamdulillah sih kita selama pandemi diam di rumah. Terus ya kita jadinya beraktivitas di rumah. Ya segala we di rumah dikerjain, dari beberes, dari belajar mungkin dari kampus, terus udah gitu ya selain itu ya kita bermain aja bersama, bermain sekeluarga, dari main musik, dari akhirnya kita juga jadi berkebun, terus juga karena kita juga kan mungkin harus makan, jadi kita juga makan juga akhirnya kita ikut sertakan aja ayah sama anak-anaknya untuk bantuin. Jadi segala rupanya kayak jadi kita kayak main-main aja di rumah, senang-senang. Iya, menikmati. Iya, menikmati pandemi ya Pak ya. Tapi ternyata nggak bikin bosan ya kalau keluarga Bu Anggi ini. Kita kan sempat komunikasi lewat WhatsApp, malah jadi banyak kreativitas yang muncul. Salah satunya kan malah Ilham jadi punya studio sendiri. Oh iya. Ya. Iya Ibu, nanti sama Kak Disa lihat itu Ilham punya mini studio sekarang. Iya. Jadi Ilham berkarya. Boleh. Oh iya, oke. Oke. Kita mau bincang-bincang dulu nih sama keluarga Bu Anggi, boleh? Sambil duduk itu, Bu. Sambil duduk? Oke, mari kita duduk. Ih, Bu Anggi, Masya Allah nih rumahnya enak banget. Gimana Bu Anggi, dikerjain sendiri atau sama anak-anak? Ini kayaknya enak banget rumahnya, lain dari biasanya. Oh. Lain dari maksudnya rumah yang biasa kita datengin. Ini suami memang pengen rumah kayak begini, jadi rumahnya ya lebih alami lah ya, dengan tanah, dengan kayu kayak segala macam. Cuma memang rumah kita memang rumah tumbuh Bu, jadi rumah kita tuh baru bikin sedikit, terus ada rezeki lagi kita bikin lagi sedikit lagi. Jadi kita rumahnya ya sampai sekarang sih jadi begitu, belum beres semua. Tapi ya alhamdulillah. Tapi enaknya tuh ini cahayanya juga bagus, kemudian banyak daun-daun nih, wangi daun, banyak pohon, jadi rasanya adem.
Jadi kan kalau kemarin terakhir kita bincang-bincang materi tentang kecerdasan biofilia nih, cocok banget pas datang ke sini ternyata bagaimana kita bisa terhubung dengan alam dan alam bisa memberikan kesehatan, kebahagiaan untuk kita. Kan selama pandemi ini bikin stres ya, bahkan kemarin ada kasus anak yang orang tuanya sampai marah, terus anaknya sampai dianiaya gitu. Nah, ternyata tidak, pas kita masuk ke sini kok rasanya enak, adem dengan banyak tumbuhan ini. Jadi ini praktek kecerdasan biofilia di rumah Bu Anggi. Sebenarnya kita dari awal bikin rumah mungkin kita pengennya bisa angin masuk, jadi kita nggak usah pakai AC gitu. Terus rumah dingin, jadi makanya kita pakai tanah dengan kayu gitu. Jadi lebih natural lah, lebih alami gitu. Dan memang kita suka tanaman, jadi semua tanaman biar oksigen juga bisa masuk keluar, jadi lebih dingin lah istilahnya, lebih ke rumahnya gitu. Betul Bu Anggi, jadi gini. Jadi sekarang tuh kayaknya kita butuh banyak vitamin N, vitamin natural. Dan Bu Anggi udah melakukan ini. Jadi dampaknya sama Ilham itu sendiri juga gimana nih menurut Bu Anggi? Kan biasanya Ilham banyak belajar beraktivitas di luar nih ya. Nah sekarang kan di rumah orang tua yang lain itu kan biasanya ada problem ya yang terkait dengan behavior sama anak-anak kita nih. Kemudian dengan kesehatan jiwanya, nah dengan menyediakan rumah yang sehat, kemudian pengasuhan yang sehat tentu saja ya Bu Anggi, karena tadi kan rumahnya sehat nih, kan udaranya cukup, banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian anginnya juga inilah ya, kayak avatar. Nah, gimana, apakah ada perubahan pada Ilham gitu? Kan ada sih Bu, jadi sebelum pandemi memang kita selalu tetap kalau kita keluar juga kadang-kadang kita hiking, mengajak Ilham ke tempat-tempat yang hijau gitu untuk melihat pemandangan seperti itu. Tapi kan sekarang nggak mungkin ya, karena dengan pandemi ini. Jadi ya akhirnya memanfaatkan apa yang ada di rumah. Kebetulan kami punya taman di bawah, rumput luas gitu. Pikir-pikir sekarang kita mengurus rumput itu, menyiram gitu ya, mau memangkas. Wah, kayaknya lebih enak kalau misalnya si taman itu bisa lebih bermanfaat lagi buat kita semua, khususnya buat Ilham. Jadi akhirnya kami rubah itu si halaman dengan rumput itu menjadi kebun. Dan alhamdulillah Ilham mau. Alhamdulillah itu yang jadi aktivitas kami sekarang di masa pandemi ini gitu. Ya seneng sih, jadi ada sesuatu yang baru gitu buat Ilham juga, buat kita semua juga. Tapi sebelumnya Ilham bilang ada kendala, nggak bosan gitu belajarnya di rumah terus, kemudian dia juga kan tidak bergaul ya kan, kita harus jaga jarak ya. Ada Bu, untuk masa kuliah sih Ilham kan Zoom ya, Zooming, belajar dengan ini online. Tapi kadang-kadang di waktu itu kan pasti jadinya ke handphone, ke gadget. Nah, untuk mengurangi itu, karena kami jujur aja nggak suka gitu kalau misalnya anak-anak dengan gadget ya. Jadi akhirnya kami berpikir apa nih buat Ilham supaya Ilham bisa jauh dari gadget. Akhirnya karena kita punya tempat juga, jadilah Ilham bikin mini studio. Terus di situ Ilham akhirnya bisa menggambar, membuat sesuatu. Terus Ilham juga jadi berpikir, wah ini harus bikin studio itu harus kayak gimana. Terus nanti ibu yang kurasi harus tempatnya seperti apa, ngegambar juga ngegambar kayak gimana. Tapi dengan barang-barang yang ada, misalnya frame-frame bekas ayahnya dulu, terus barang-barang, pokoknya barang-barang bekas aja, kertas-kertas bekas juga, semuanya kita memang ngajarin anak-anak juga untuk tidak konsumtif. Belanja tuh benar-benar kalau memang perlu, kalau memang penting gitu. Jadi akhirnya ya mini studionya Ilham juga dengan barang yang seadanya ya. Punten nanti kalau ibu lihat kertasnya kertas bekas, pakai insulatif, terus ada kayu-kayu, pokoknya jemuran ibunya juga diambil, pakai kayak gitulah pokoknya. Kreatif ya, saya sempat lihat kan di gambar, maksudnya di video yang sempat ditampilkan itu keren banget. Jadi sebetulnya kita pernah bahas ya Bu ya, potensi anak, masih ingat nggak Bu pertemuan pertama multiple intelligences. Jadi pas kita lihat, wah ini Ilham
kemampuan kecerdasannya ada di bidang visual spasial. Jadi kan ngegambarnya makin bagus, kemudian karya-karyanya kita lihat makin banyak ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya mungkin itu juga harus kita support terus, harus semangatin terus. Hayo Cam, Ilham gambar, biar Ilham juga jadi nanti bisa pameran apa segala macam. Akhirnya juga dia akhirnya mau gitu menggambar dan berkreasi yang lain. Terus dia juga kan akhirnya membuat video. Iya betul. Dia bikin gimana, video. terus membuat foto juga, Iya. dokumentasi gimana studionya Ilham tuh kayak gimana gitu. Jadi pas masa pandemi malah karyanya Ilham makin banyak ya. Dan ini ada satu kecerdasan lain Bu yang penting yang saya lihat, Ilham tuh kecerdasan interpersonalnya bahkan tidak hilang. Ya kan untuk anak-anak kita yang istimewa ini ya Bu ya, dia pasti kan ada kesulitan bergaul biasanya. Nah pas pandemi juga kan social distancing, nggak ketemu orang. Nah tapi untuk Ilham sendiri bahkan tetap masih bagus gitu dan berkembang kecerdasan untuk bersosialisasi. Meskipun tadi kan melalui video call atau kita dengan jarak yang jauh, tetap kita bisa komunikasi. Wah ini Ilham perkembangan interpersonalnya oke. Ya alhamdulillah. Mungkin sih dari kecil sih kita memang suka ngajak-ngajak Ilham juga sih Bu. Jadi kalau misalnya kita kerja, ketemu saudara, ketemu teman, selalu diajak. Malah kalau kita kerja juga kan Ilham suka, "Hei Cam, kamu jadi asisten ayah," atau pas saya dekor juga, "Kamu harus jadi pembantu saya ibu," gitu, bantuin asisten juga. Jadi dia akhirnya dia ngerti bahwa dia harus ngebantuin ibu ngedekor, ngebantuin ayah jadi motret gitu. Dia makanya dari situ sih dia kayaknya alhamdulillah nggak. Jadi berkembang ya Bu tadi interpersonalnya. Oke. Kalau intrapersonal juga Bu ya kayak bagaimana dia berkontemplasi tentang dirinya, terus keinginannya lebih bisa tersampaikan kan melalui gambar ya. Jadi ini kecerdasannya jadi banyak nih berkumpul di sini. Ya, itu yang kita materi pertemuan yang di awal nih Bu, potensi ternyata anak-anak kita melampaui yang lain juga, bahkan bisa menyamai ketika potensinya muncul gitu. Alhamdulillah. Makanya nih keluarga Buang ini inspirasi. Tentu saja tadi kan karena anak dilibatkan sama kegiatan ayah dan ibunya. Termasuk sekarang pas pandemi di rumah juga ini ya Bu ikutan masak tadi. Iya. Ikutan berkebun. Pokoknya aktif aja Bu. Pokoknya dia harus produktif, harus aktif aja. Saya kadang-kadang menyemangati diri saya sendiri. Pokoknya saya harus aktif dan anak-anaknya juga harus tetap produktif dan tetap aktif gitu. Kayak makanya Ilham bikin nasi udah bisa, Bu bikin nasi. Ilham bagian bikin nasi, Malik bagian cuci piring, Ibu misalnya bagian potong-potong. Terus air cucian kumpulin semuanya, kita siram. Jadi semuanya harus ngikutin. Wah, menarik ya. Oh iya Bu, satu lagi. Kecerdasan natural. Nah, itu. Jadi cinta sama lingkungan, sama alam, sama sekitar ya Bu ya. Maksudnya daun. Terus tadi juga Malik senang sama kucing kan ya Bu ya, ngasih makan buah. Oh dari kecil Bu, dulu waktu kecil dia nggak mau makan ikan, dia bilang fish are friend not food. Gara-gara film tapi jadi dia nggak mau makan ikan. Terus kesiniin pengen nyobain kan seafood, mau nyobain. Kan boleh ya Bu, makannya boleh. Jadi dia seneng banget sama binatang, malah dia bilang pengen jadi kerja di WWF segala. Karena saking suka binatang, dan dia waktu pertama kali kita tinggal di sini juga dia memperhatikan semua binatang yang ada di rumah. Nah kalau Ilham memperhatikannya lewat foto, jadi dia suka memotret apa yang ada gitu. Kalau Malik kan langsung berinteraksi dengan binatang tersebut. Oh, jadi sebenarnya visual ya, kalau Ilham tuh visual spasial, kecerdasan untuk visual spasialnya lebih berkembang, terutama pas pandemi ini. Juga tadi apa aja dikerjain ya, dari mulai gambar, fotografi gitu. Ibu Anggi pokoknya keren banget. Jadi itu materi yang pertama. Sebenarnya yang selanjutnya itu lebih ke praktikal, kayak misalnya mindfulness nih Bu Anggi. Jadi mengasuh dengan sadar. Tentu saja Ilham sama Malik, terutama Ilham ya Bu ya, sebagai siswa kami di ATC, itu kan ternyata nggak stuck gitu. Maksudnya ya udah ada tugas dikerjain. Bahkan mungkin ada yang mogok nih Bu Anggi. Saya juga kebetulan ada beberapa siswa yang kita melakukan konseling karena lewat pembelajaran jarak jauh tuh jadi boring, katanya malah nggak mau berkreasi atau berkarya atau melakukan tugas kuliah. Tapi kalau Ilham malah banyak karya ya, nggak dikasih suruh tugas juga ini malah bertambah si karya-karyanya ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya Bu Anggi sebagai ibu dan juga ayahnya gitu ya,
sadar bahwa memang dalam posisi kita sedang ada ujian ini, ya maksudnya ujian pandemi ini, tetap pengasuhan itu menjadi utama gitu buat Ilham. Kita sih dari awal pas punya anak ya khususnya udah berkomitmen bahwa kita harus berdua, nggak bisa saya sendiri gitu yang ngurus anak. Jadi ayah harus ada selalu mendampingi gitu. Jadi pokoknya kita harus sama, harus kompak. Kalau misalnya kita nggak boleh, ya kamu juga harus bilang nggak boleh. Kalau misalnya boleh, ya kita harus juga. Itu dari awal tuh begitu. Pokoknya kita harus kompak. Iya, soalnya kan ya kadang-kadang kita juga belajar dari orang tua kita ya. Kadang-kadang saya misalnya bolehin sama orang ibu gitu kan, si ayah nggak boleh. Jadi kita kadang-kadang suka sebel sama ayah gitu kan, suka gitu ya. Ya itu belajar dari orang tua kita, mungkin dari saudara-saudara juga lah. Nah dari awal komitmennya kita kalau bisa kita kompak di situ gitu. Jadi kalau misalnya tidak ke Ilham ya kamu juga harus bilang tidak gitu. Dari awal begitu. Kedua ya kalau misalnya kemana-mana memang kita selalu bareng Bu. Jadi tapi jadinya kadang-kadang kok aku nggak diajak sih. Jadi kemana-mana kita selalu kayak misalnya memang salah satu terapi Ilham waktu kecil, Ilham harus melihat hal apa kan visual. Jadi akhirnya kan kita hiking, ngenalin Ilham tanaman, ngenalin binatang kalau kita nemuin. Nah itu tuh akhirnya dari situ kan anak-anak jadi menghargai makhluk hidup, menghargai tanaman, tadi binatang, dan lebih lagi supaya dia mengingat ke pencipta kita Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari situ sih Bu, jadi akhirnya untuk menghargai segala sesuatunya, akhirnya ke yang lain juga mungkin jadi lebih gampang gitu ke anaknya. Siap nih Bu Anggi, tips kompak. Kan biasanya itu problemnya. Jadi ayah sama ibu suka nggak kompak. Jadi kata ibu nggak boleh, kata ayah boleh, ya kan? Kayak makan permen nih. Kadang-kadang saya juga pernah sih. Cuman itu, aduh udah males gitu. Biar kompak terus sampai sekarang nih. Gimana nih Bu Anggi? Sekarang sih anak-anak udah gede ya, jadi kadang-kadang ibu gitu ya suka. Dan saya juga kadang-kadang suka luluh gitu, kadang-kadang misalnya Bu saya mau pergi nih bentar ke mana gitu. Terus saya nggak bolehin, terus ayahnya gimana ibu, waduh, jadi akhirnya ada di saya gitu itunya decision makernya. Kadang-kadang suka gitu tuh, itu anak tuh Pak ayah gitu suka jadi ngerayu dulu, apa akhirnya jadi ya udah tapi tanya dulu gitulah kayak gitu-gitu. Sekarang anak-anak udah pinter, tapi akhirnya kita kedip-kedip dulu boleh nggak boleh gitu. Akhirnya tapi tetap kita berusaha untuk inilah Bu buat untuk sama gitu. Ya. Cuman intinya karena tadi kan Bu Anggi sering bersama, jadi komunikasi jadi terbuka ya Bu Anggi. Ya. Jadi ada attachment yang materi kita kedua nih Bu Anggi. Jadi ada kelekatan, ada bonding secara emosi antara ibu, ayah, kemudian anak-anak, Ilham sama Malik. Dan tadi Bu Anggi misalnya untuk mempraktekkan bahasa cinta nih Bu Anggi kan tadi komunikasi ya, hal-hal yang positif ya. Kemudian tadi ada kalau touching karena sering ya kayak Bu Anggi. Dari kecil sih, dari kecil sampai sekarang sebelum tidur pasti kita bisikin. Dan Ilham kalau udah kita bisikin dia kayaknya udah tenang. Bisikannya apa nih Bu Anggi? Kan katanya saya juga kan belajar Bu, Robbi habli minas solihin ya. Itu saya tiap tidur dia bisikin, dan ayahnya juga begitu. Jadi pokoknya sebelum tidur anak-anak udah tidur. Anak-anak udah tidur kita periksa. Biasanya sih suka kita ngecek handphone, biasanya masih suka dicas atau gimana, atau semua buku-buku rapi, baru kita gitu. Kayak gitu. Iya sih, saya juga ke anak saya gitu Bu Anggi. Jadi biasanya sholawat dulu ya sebelum tidur, habis itu Robbi habli minas solihin. Nanti ditambahin boleh. Biasanya saya suka gitu juga, Allahumma sholli ala Muhammad, Robbi habli minas solihin. Kalau saya ditambahin dikit lagi, Robbi ij'al, kasih aja namanya. Karena anak saya itu Marsha Aulia Nazira Sholihatun gitu. Tapi bahasa Indonesianya juga boleh. Robbi ij'al misalnya Ilham Sholihun misalnya. Ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh, Ilham anak yang soleh gitu. Oke nih Bu Anggi, pokoknya itu udah yang kedua, bagaimana mengaplikasikan bahasa cinta ya, attachment orang tua. Kemudian quality time kan tadi ya berkebun. Terus ya alhamdulillah sih kita selalu di rumah ya. Sebenarnya sebelum pandemi juga kan kita tinggal maksudnya kerja di rumah. Tapi kalau saya sih sering keluar. Kadang-kadang kita keluar juga sih, tapi memang seringnya di rumah. Tapi jadinya kita sudah terbiasa untuk melakukan segala aktivitas di rumah. Yang pasti anak-anak harus produktif itu tadi gitu.
sama ini ya, habis quality time tuh karena tadi produktif ada kan afirmasi positif, touching, quality time. Oh ini gift, suka kasih hadiah-hadiah. Nah saya lihat sih Bu Anggi mah hadiahnya kayak memberikan makanan kesukaan anak atau tadi crafting bunga. Iya sih, kita kalau waktu kecil, kalau misalnya anak-anak ulang tahun atau misalnya naik kelas gitu, kita suka jalan-jalan Bu ke Gramedia atau ke toko buku dulu. Nah, pasti dibeliin buku. Terus kita akhirnya jadi tahu, oh si anaknya ternyata nggak pernah beli buku yang tulisan. Jadi akhirnya kelihatan, jadi mereka pasti bukunya ke yang gambar-gambar gitu. Oh jadi tahulah, Malik dulu pasti bukunya tentang binatang yang misalnya tentang laut, pokoknya tentang binatang, buku-bukunya binatang semua. Sedangkan Nilam ke otomotif, tapi gambar juga, buku-buku mobil apa segala macam. Ya oke lah, jadi berarti kita juga akhirnya pelan-pelan kan juga mengenal anak kita juga. Oh ternyata memang visual gitu. Setelah ngegedein ya mereka juga udah bosan mungkin dikasih buku ya. Akhirnya ya, tapi kita nggak terlalu spesial banget sih Bu, nggak kita harus ada pesta-pesta sih enggak, tapi ya kita paling makan bersama gitu. Terus akhirnya ya kita bikin sesuatu, bikin nasi uduk bareng gitu, atau bikin sarapan bareng kayak gitu sih. Enggak ini sih enggak ngoyong gimana gitu. Malah itu yang gimana banget, karena ternyata sekarang menurut penelitian ya, makan bersama aja itu akan bikin happy gitu. Jadi sehat, kemudian tadi anak-anak juga akan selanjutnya akan lebih berkonsentrasi, dan memang kecerdasan literasinya nambah. Kan kalau lagi kumpul di meja makan akhirnya ada ngobrol, terus jadi ada kosakata baru dari orang tua ke anak. Nah, itu udah dikerjain. Ya itu kita biasain sih setiap pagi sarapan dan setiap malam. Malam juga kita makan malam bareng. Setelah maghrib kita siapin makan bareng juga siapinnya. Terus makan malam kita ngobrol juga. Dan biasanya kita ngobrol segala macam. Pengennya sih kita nggak ada gap gitu dari anak-anak sama orang tua. Pokoknya apapun cerita semua. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin anak-anak ke kita gitu. Kalau bisa itu sih tujuan kita setiap makan malam. Jadi komunikasi terbuka ya. Mudah-mudahan. Makan malamnya jadi selalu ya. Ngobrol segala macam sampai pernah naksir, pernahnya segala macam lah, alhamdulillah sih. pernah ditolak. Malik sih cuma. Jadi Malik tahu rahasia anak-anak. Lucu tapi jadi ya dinikmatin lah Bu semuanya. Betul, jadi kegiatan makan bersama juga bagian dari penghidmatan sebenarnya, jadi satu sama lain keluarga saling melayani. Jadi bukan ada yang beban misalnya gini, oh ibu mah pasti tugasnya masak sama ngedidik anak-anak, bapak mah pasti kerja ke kantor cari uang, terus anak-anak pokoknya tugasnya cuma belajar aja. Tapi ternyata masing-masing berkumpul dalam satu kegiatan di rumah, saling membantu. Pas jamnya makan ya kan ikut bantu masak, tadi mencuci piring gitu. Udah oke nih, memang Bu Anggi inspiring family di semester. Terus ini Bu Anggi ada pertemuan ketiga tuh, keempat tuh ini pendekatan psikospiritual Islam. Jadi sebenarnya gini, ada pembahasan tentang bagaimana sebenarnya tadi keimanan juga, keyakinan kita, ibadah itu bisa membentuk kita memaknai kehidupan ya Bu Anggi. Itu lagi belajar banget tuh Bu, saya lagi. Tapi kan Bu Anggi di sini sudah menyediakan pojok khusus untuk berjamaah sholat berjamaah. Yeah. Mungkin nanti kita bisa nongol lihat ya. Itu khusus bagaimana sebetulnya, jadi Bu Anggi selain makan bersama juga untuk kegiatan ibadah juga ada berjamaah gitu ya. Betul. Tiap maghrib sih itu wajib berjamaah, tapi untuk yang lainnya sih kita kadang-kadang masing-masing. Betul. Tapi mudah-mudahan sih awal-awal sih subuh kadang-kadang, tapi subuh-subuh kadang udah Bu udah duluan. Ya udah. Tapi itu keren banget sih Bu Anggi. Jadi bahkan sebetulnya kalau di Jepang mah kan ada sudut khusus dia untuk berdoa, refleksi gitu kan. Ya kalau kita sih kan yang muslim, kalau saya juga nggak punya pojok khusus, kadang kan di kamar di pojoknya kita sholat. Nah kalau Bu Anggi malah sekeluarga ada khusus untuk melakukan itu, sehingga nanti bisa
selesainya itu habis refleksi sama-sama ya, saling memaafkan, dan di situ kan akan muncul penguatan bagaimana sebagai keluarga saling menguatkan ya, terutama di zaman sekarang nih ya Bu Anggi ya. Iya. Kerasanya sih pas bulan Ramadan sih. Pas bulan Ramadan ya. Itu mah lumayan lebih ini kan, lebih kayaknya lebih rajin gitu. Anak-anak kita juga gitu. Tapi hari-hari biasa masih ya nggak, paling maghrib, setiap maghrib kita usahain bareng. Tapi intinya masih sebenarnya Bu Anggi rumahnya itu sudah mewakili bagaimana kecerdasan biofilia itu dipraktekin. Kan kemarin terakhir kita ada materi mindfulness parenting. Jadi bagaimana pengasuhan dengan sadar gitu, dengan fokus betul-betul kepada diri kita, kepada anak kita, kepada lingkungan sekitar, kepada alam. Nah jadi Bu Anggi mah pokoknya udah oke lah. Amin. Bu Anggi, Bapak dan anak-anak mudah-mudahan Ibu sudah mewakili keluarga yang mau belajar terus untuk kita bisa tadi menyadari apa yang datang kepada kita ini sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang ini ya. Jadi ternyata kita memiliki anak-anak amanah dari Allah ini betul-betul dididik sama Bu Anggi, terutama ilham ya. Jadinya malah muncul potensinya tidak terlihat kalau misalnya sebelumnya ada hambatan ya Bu Anggi ya. Ya maksudnya nggak kelihatan ada hambatan perkembangan, tapi malah melampaui kemampuan anak-anak lain. Amin. Itu paling Bu Anggi. Iya. Selanjutnya kita boleh ya boleh nongol-nongol lihat sambil bagaimana Bu Anggi kebunnya bisa tumbuh subur dan juga menjadikan rumahnya Bu Anggi itu rumah yang sehat, karena sekarang ada istilah sindrom, jadi stres itu karena rumah gitu, sehingga akan muncul rumah itu sebagai bagian dari terapeutik. Jadi rumah itu harus menjadi tempat kembali yang menyembuhkan, yang bahagia buat kita semua, sebenarnya buat anggota keluarganya. Kebun sih menurut saya itu tempat saya belajar segala macam. Belajar segala macam. Kita lihat ya jalan-jalan ke kebunnya Bu Anggi. Iya, mangga-mangga sambil silakan. lihat berbagai jenis tanaman. Ini kayak ini nih Bu Anggi. Ini gimana nih? Tanaman patah tulang Ibu. Jadi udah lama banget ini. Tapi ini nggak perlu air sih, jadi ya biarin aja dia bandel tanamannya. Jadi supaya yang ada di sini tuh, Masya Allah. Ini pandan, ini tanaman pandan, ini ivy. Ini ivy leaf, daun ivy. Ini bisa buat dekor sih Bu, jadi saya nanam ini buat dekor. Iya. Terus di situ ada, ini pandan, ini biar wangi aja. Kalau ada pandan itu kan kita suka bikin buat kacang hijau, kolak. Di buat sini makanan, ini buat wangi-wangi. Buat wangi-wangian. Jadi ini sebenarnya aromaterapi alami ya. Kita kan mindfulness juga. Cara kalau kita lagi emosi kan nggak boleh langsung diluapkan. Pause dulu sebentar, habis itu kan di sini ada pandan, kita bisa cium nih wanginya. Iya. Biasanya yang dari gunting diguntingnya Bu. Digunting baru dicium wangi. Jadi ini aromaterapi alami. Oke parents, itu tadi perbincangan menarik antara Ibu Yuli dan juga Ibu Anggi tentang penerapan materi Parent School yang dilakukan oleh keluarga Ibu Anggi. Jangan lupa, saksikan kelanjutan perbincangan menarik ini di bagian kedua, karena kita akan diajak berkeliling ke area rumah Ibu Anggi dan cerita aktivitas apa saja yang dilakukan bersama keluarga Ibu Anggi. Sampai jumpa di Parent School berikutnya.